Tunggu sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Malam. Maaf sekali. Malam. Amat sangat hambat. Kita akan memulai kebaktian pada malam hari ini. Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum ibadah malam ini kita mulai, seperti biasa, tolong di-mute speakernya, kecuali kita akan mengucapkan saling salam berbalasan. Bersama, sebelumnya kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita berkumpul walaupun tidak secara bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Kini kita datang ke hadirat-Nya untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam Tuhan. Mari kita memasuki panggilan beribadah dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 355, bait yang pertama, Yesus memanggil, mari segera. Mari secara berbalasan kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan, jiwaku bermegah. Marilah bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kebenaran. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Thomas Raharjo, bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 178, bait yang kedua, karena kasih-Nya pada. Silakan Pak Pendeta. Baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu.
tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menghayati untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan pada tema saat ini, siapakah saya? Itu dari bacaan Matius pasal 5 ayat 13. Saya akan membacakan buat kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya akan mengajak kita memperhatikan satu syair lagu. Semua kita pasti sudah mengetahui dan mungkin sering menyanyikannya. Yuk, sama-sama saya ajak kita untuk menyanyikan. Ada teks lagu dan panduan yang menyanyikan untuk kita sama-sama ikuti. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Kita bisa nikmati. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan tanda ya, bold atau hitam pada beberapa kata. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Melayani. Hidup ini harus jadi berkat. Berkat. Bagian ref, selagi aku masih kuat. Kuat. Dan paling bawah, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Ada beberapa kata, Bapak Ibu, kesempatan, melayani, berkat, kuat, sudah jadi berkat. Itu kata-kata yang kita sudah ketahui. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita atau orang lain yang kita lihat itu bisa menjalankan pelayanan atau hidup untuk melayani Tuhan, atau hidup untuk menjadi berkat, atau dalam kuat dan sehatnya tetap melakukan aktivitas kesehariannya dengan penuh sukacita. Apakah orang yang sudah tua, usia lanjut, adalah seorang yang seolah-olah
tidak punya kesempatan melayani, menjadi berkat, dan tetap berdaya. Apakah itu hanya untuk orang yang masih muda, masih produktif, atau apa? Seringkali ada orang yang mungkin sudah pensiun, atau karena kondisi fisik yang lemah, atau sudah usia lanjut, mengatakan hidupnya sudah tidak berdaya, sehingga tidak perlu lagi repot produktif, atau melakukan sesuatu yang baik, kontribusi, sumbangsi untuk sekitarnya, apalagi untuk orang lain. Apakah demikian? Saya akan mengajak kita, Bapak Ibu, melihat pada gambar ini, ya, seorang manusia, saya ilustrasikan, ada kata eksistensi. Bayangkan orang ini adalah kita. Eksistensi berarti keberadaan. Dalam filsafat eksistensialisme, dipahami bahwa manusia itu ada karena memang dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini. Dan ketika manusia itu hadir di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dalam rentang lahir, terus balita, anak-anak, remaja, muda, dewasa, usia lanjut, sampai kematian, pertanyaannya, untuk apa? Setiap manusia yang hadir, kalau bicara dari sudut eksistensi, keberadaannya, ternyata adalah manusia yang menyadari kalau dia ada, hidup oleh karena anugerah. Artinya, semua ini tidak pernah kita rencanakan, kita lahir. Tapi tiba-tiba kita sadar, kita ada di dunia ini, dan berada di antara banyak orang. Minimal seorang anak atau bayi akan melihat mama, papa, atau kakak. Dalam kondisi ini, ternyata secara sadar, kita hadir itu ingin melakukan sesuatu. Tuhan menempatkan kita untuk satu maksud, Bapak Ibu, sebelum kematian kita. Jadi tidak ada seorang yang dilahirkan tanpa maksud Tuhan. Bukan bicara tentang kalau maksud Tuhan berarti hidupnya enak-enak saja. Hidupnya itu lancar-lancar saja. Nggak ada lagi penyakit, nggak ada lagi kesulitan. Lalu kalau ada orang yang hidupnya sakit-sakitan, punya masalah, punya kesulitan, oh itu berarti bukan orang yang Tuhan kehendaki hidup. Maksud Tuhan tidak ada yang baik. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang dihadirkan dengan maksud Tuhan untuk dengan sadar mencari arti hidupnya, memaknai hidupnya. Apa sih makna hidup kita? Kalau bertanya, siapa saya ini? Jawabannya adalah, kita adalah seorang yang menghadirkan makna kedirian kita. Misalkan tadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam. Apa sih makna kehadiran garam untuk sekitarnya? Satu kata, asin. Jadi kalau ada garam dirasa tidak asin, maka garam itu tidak memiliki arti buat yang lain. Tawar, hambar. Berarti garam itu tidak punya makna di tengah kebersamaan yang lain. Apa yang akan terjadi ketika garam itu tidak lagi asin, garam itu tawar, Alkitab bilang dia akan diinjak dan dibuang. Yesus selalu memperingatkan sesuatu yang tidak menghadirkan arti, menghadirkan maknanya, dia akan dibuang. Oh, berarti yang tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghadirkan kita untuk satu maksud Tuhan, yaitu memberikan arti, memberikan makna. Maka
Setiap manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara, adalah seorang yang berharga di mata Tuhan di tengah kehidupan kita. Maka tidak ada seorang yang remaja, muda, tua sekalipun yang boleh mengatakan karena persoalannya, karena pergumulannya, saya tidak lagi berharga. Saya tidak lagi bermanfaat. Saya tidak lagi mendatangkan hal yang baik. Kesimpulan-kesimpulan itu bukanlah tugas kita. Artinya, Tuhan tidak ingin kita menyimpulkan tentang hidup kita, karena satu pergumulan, kita seolah tidak bangkit menghadirkan makna atau arti hidup kita kembali. Justru Bapak Ibu Saudara, kalau bicara eksistensi, keberadaan diri kita, Tuhan sejak awal menaruh dalam diri kita satu potensi untuk dihadirkan, dapat dirasakan, bermanfaat buat orang lain. Tadi kembali garam. Garam itu punya potensi apa? Rasa asin bagi seorang yang akan masak. Dia butuh rasa asin untuk membuat masakannya lezat. Artinya, potensi asin itu memberi manfaat dalam satu kebutuhan. Dalam hal memasak atau masakan. Atau makanan Bapak Ibu Saudara. Ketika Adam dihadirkan Tuhan, Tuhan minta, namailah semua yang kamu temukan. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan perhatikan, ketika dia menamai semua yang Tuhan ciptakan, dia merasakan dia sendiri. Dia tidak menemukan yang sama dengan dirinya, yang serupa dengan dirinya. Maka untuk alasan itulah Tuhan menghadirkan Hawa. Dan mereka berdua ketika hadir, Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta beranak cuculah. Itulah potensi laki dan perempuan beranak cucu dan bermanfaat. Apa? Rawat dan peliharalah kehidupanmu. Jadi pada awalnya ketika manusia Tuhan hadirkan ke dunia, itu sesuatu yang punya potensi, sesuatu yang punya makna. Tetapi makna dan potensi tidak untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Misalkan, garam disebut itu asin, tidak akan bisa diketahui artinya kalau tidak digunakan untuk satu makanan atau masakan. Ya, jadi nggak bisa dibilang, saya ini garam, saya asin. Tapi yang membuktikan asin atau tidaknya garam itu bukan dirinya, tetapi orang lain. Berarti orang lain merasakan, betul garam ini asin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Erich Fromm mengatakan, cinta adalah memberi satu sikap. Maka ketika kita tadi sedikit mengulas tentang eksistensi kita sebagai manusia, adalah manusia pribadi yang dengan sadar mencari makna hidup kita dengan menghadirkan potensi kita, memberikan manfaat, itulah ungkapan memberi kita. Itulah cinta. Jadi kalau bicara cinta, salah satunya adalah cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, suasana hati, tetapi cinta itu bicara tentang sikap memberi. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, itu tindakan memberi. Berarti kita melakukan sesuatu buat Tuhan dan buat orang lain, bukan buat diri kita saja. Cinta Yesus kepada kita itu bukan sekedar perkataan Yesus, misalkan, hai umatku, aku cinta kalian. Tidak. Tapi sikap memberi
yang ditunjukkan dengan dia menghibur orang yang sedih, dia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, memberikan semangat orang yang putus asa, dan dia memberi diri disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia mengampuni juga di saat dia disalib. Tindakan-tindakan itu tindakan memberi. Itulah tindakan cinta Yesus kepada kita. Maka betul, orang suka bilang, ada yang mengatakan, kita nggak usah percaya banyak omongan, buktikan saja, kan gitu. Ada orang yang berjanji, bla 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 bla, bagus. Tapi pertanyaannya, bisakah dia membuktikan ucapannya? Nah, di saat orang membuktikan ucapannya, itulah tanda mencintai, mengasihi. Kenapa? Karena dia bisa memberi dari apa yang dia ucapkan, menggenapkan janjinya konkret kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Saya akan menampilkan beberapa video, bisa bantu Bapak Ibu mengamati dan nanti ada pertanyaan buat Bapak Ibu meresponnya. Ya, mari kita mulai dari tayangan pertama.แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะหมวยเกาเหลา จอนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรBaik, Bapak Ibu Saudara, bisa nanti audionya dibuka untuk menjawab apa yang Anda rasakan setelah menyimak video tersebut.
seorang anak yang kedapatan mencuri tapi kemudian dibantu oleh karena yang dia curi obat untuk ibunya yang sakit. Kemudian ternyata dalam satu peristiwa ayah dari anak atau bapak yang nolong tadi itu sakit dan butuh biaya besar, ternyata lunas oleh karena apa yang dibuat anak itu yang telah menjadi dokter membayarkan semua tunggakan rumah sakit. Kira-kira itu yang kita bisa lihat. Saya akan minta dari Bapak Ibu mungkin bisa memberikan respon dari tayangan tadi ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan spontan saat melihat tayangan tadi. Bisa bantu Pak Joli? Atau Pak Budi? Oh, oke. Pertama mohon maaf, saya tadi lupa, seharusnya saya jadi liturgus malam ini, tetapi tadi saya lupa banget. Mohon maaf. Yang pertama dari tayangan tadi adalah bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisi kita berbuat baik terhadap siapapun, kita berbuat baik terhadap, dalam arti kita berbuat baik terhadap siapapun, itu tidak ada unsurnya kita mengharapkan imbalan, take and give. Itu tidak ada unsur itu. Karena apa? Karena memang kita berbuat baik karena memang Allah, karena kita telah dianugerahkan kebaikan oleh Allah. Allah telah baik kepada kita. Kita tidak memikirkan bahwa kita nanti mengharapkan orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Kita tidak mengharapkan bahwa kita pun akan ditolong oleh orang lain. Tetapi perbuatan apa yang dapat kita bantu, kita tolong orang lain, itu memang wujud dari kasih kita terhadap orang lain tanpa memikirkan apa itu timbal baliknya. Karena Allah telah baik kepada kita, maka kita mewujudkan itu pun sebagai wujud kasih kita terhadap sesama. Karena apabila kita mengharapkan adanya timbal balik, adanya yang namanya unsur take and give di dalam kehidupan kita, yang ada adalah kecewa. Contohnya, kita setelah berbuat baik kepada si A, ternyata si A itu kita pandang pada saat kita membutuhkan pertolongannya, dia tidak menolong kita. Lalu yang ada adalah unsur sakit hati, unsur benci, unsur dendam, padahal si A itu bukannya tidak mau menolong kita, tetapi dia menolong dengan cara yang lain. Jadi, unsur dari kita menolong, karena satu, unsur karena Allah telah baik kepada kita. Yang kedua, kita mengembangkan ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama, tanpa kita pun mengharapkan imbal balik dari orang lain terhadap diri kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, dan Tuhan punya cara pada saat kita membutuhkan pertolongannya, dengan cara apa kita akan ditolong oleh Allah Bapa kita. Terima kasih. Baik, mantap Pak Budi. Lanjut, kita mau dengar nih. Tadi Pak Joli, apa yang Anda rasakan setelah menyimak video tersebut? Bisa di-unmute Pak audionya? Ya, mangga Pak. Lanjut dulu Pak. Oke, siap. Pak Kastoyo. Pak Kastoyo bisa memberikan komentar apa yang tadi ditayangkan? Oke, lewat dulu. Bapak Abdi? Ada? Sebentar Pak Kastoyo belum di-mute itunya. Oh, Pak Kastoyo. Oke, siap.
Mangga, Pak. Nih, Pak Kastoyo udah. Aduh. Iya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Enggak, Mengikuti video ini saya merasa terharu ya. Iya. Karena apa? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan anak yang mendapat pertolongan ini, tapi sebelumnya dinilai dia akan mencuri ya. Jadi untuk menggambarkan bahwa seseorang itu akan menolong tapi melihat situasinya kok tidak memungkinkan demikian. Tapi begitu dia merasakan bahwa kehidupannya ini artinya juga mempunyai rasa kasih sayang, maka dia menolong anak itu tersebut. Ternyata anak ini mempunyai masalah bahwa orang tuanya sakit. Jadi contoh yang demikian ini kadang-kadang juga kita melihat perjalanan kehidupan manusia memang banyak hal yang demikian itu. Tapi bagi saya, menolong itu adalah sudah harus wajib dalam kehidupan ini. Saya banyak sekali hal-hal yang kami lakukan. Saya sering menolong orang. Terus suatu ketika ada saya mau pergi bawa mobil saya naik ke trotoar, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Terus tahu-tahu ada 3 orang bawa mobil pada nolong saya. Padahal waktu itu saya membawa tante resmi mau kondangan. Ternyata tante resmi ke orang tua begitu kita bisa jalan kembali, ngomongnya, wah, udah mati. Terus bisa? Mati Lanjut, nih. Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Bisa Suara ya? Bapak terdengar. Bisa. Jadi begitu kita jalan, tante resmi itu ngomong, karena saya melihat itu Pak Kastoyo orangnya baik ya. Ternyata dapat kesusahan begini juga banyak yang nolong. Beberapa kali saya ikut Pak Kastoyo, kok ada hal-hal yang demikian itu. Nah, itu jadi memang kehidupan manusia itu semuanya sudah yang mengatur Tuhan ya. Kita tidak punya prasangka apa-apa bahwa kita percaya kepada Tuhan, kehidupan kita selalu berserah kepada Tuhan dan merasa bahwa kita selalu bersyukur. Itu menurut saya ya. Jadi cerita ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu ada saling susah, saling senang, saling bahagia, tapi sewaktu-waktu juga mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Kastoyo, pengalaman yang menginspirasi. Lanjut boleh nih sebelum tayangan berikutnya, Ibu Mardiana. Bisa Ibu Mardiana? Yang lain aja dulu, Pak. Oke, baik, yang lain dulu. Ibu Edi Suparno. Kayaknya kenal nih. Di-unmute dulu, Bu, HP-nya. Ditekan nih, Bu, audionya, Bu. Gambar mic ditekan. Coba host, tolong bantu host. Ya, sekali ya, silakan. Mati lagi. Ya, ya. Ya, sepertinya masih mute ya, Bu. Diklik, Bu, di handphonenya, Bu. Audionya, Bu. Bu.
Ya, kayaknya ada kendala Ada teknik gangguan ya. nih. Ya bisa, ya silakan. Bisa. Ini handphonenya canggih berarti nih. Bu Edi kayaknya audionya masih mute, Bu. Mute. Diklik, Bu. Coba Host Ibu bisa diklik. nggak? Host tolong bantu. Ada Sally nggak di situ, Bu? Sally atau Resa? Nah, minta bantuan dulu. Oke, sambil nunggu bantuan datang. Ya, ada yang lain? Oh ya, nah ini Bu Indah deh, Bu Indah. Nah, gimana respon Bu Indah? Tayangan tadi. Responnya terharu. Hmm. Jadi jadi langsung sadar bahwa hidup itu kita nggak tahu nantinya kayak gimana. Apa yang kita lakukan hari ini, dampaknya nanti akan ke depannya. Sebagai manusia kita hanya punya kesempatan melakukan kehidupan ini hari ini. Apakah kita mau melakukan yang baik, yang jahat, itu terserah kita. Tapi ketika kita nanti masa depannya, itu tentunya Tuhan yang akan merencanakan semua itu. Gitu. Percaya bahwa Tuhan telah memberikan rencana yang baik buat kita. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ya itu nggak usah lihat nanti kah ada yang balas apa nggak usah. Mikirnya bahwa ya udah lakukan aja yang terbaik, berikan yang terbaik hari ini dan kedepannya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah rencanakan. Gitu aja sih Pak. Makasih. Oke, mantap. Kalau tetangga bilang itu Bapak Ibu, rezeki nggak pernah tertukar ya? Yap. Rezeki nggak pernah tertukar gitu ya. Ya. Oke, Bu Edi sudah kembali dengan bantuannya. Ya, sudah. Kedengeran nggak? Dengar, Bu. Mangga. Kalau saya melihat gambar tadi, itu anak kecil itu betapa sedihnya ketika orang tuanya sakit. Begitu menghitung, melihat total pembiayaan yang terlalu besar. Dia bingung untuk mencari dananya, bingung dia untuk mencari pertolongan, sehingga dia mencuri. Nah, sebenarnya dia tadi kalau kita lihat, anak-anak tadi itu benar-benar percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Di suatu saat dia sangat membutuhkan, akhirnya Tuhan datang untuk menolongnya lewat orang itu untuk memberikan obat-obatan itu. Sehingga orang tuanya itu tertolong. Karena pertolongan Tuhan lewat orang itu. Jadi kesimpulannya, kita ini tidak boleh khawatir dan tidak boleh ragu andaikan kita ada kesusahan, kesulitan, apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu pasti akan menolong. Saya rasa ya seperti itu. Seperti halnya kayak kemarin saya mau operasi, mata saya buta karena salah operasi sehingga lensa yang dimasukkan itu rusak sehingga kita tidak bisa melihat. Saya kepingin di laser, kata dokter 4 juta. Tapi saya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saya. Nggak taunya rumah sakit yang begitu bagus, kita bisa pakai BPJS. Itulah cara Tuhan untuk menolong. Asal kita percaya. Sekian. Baik, terima kasih refleksinya Ibu. Bapak Ibu lanjut, ada satu tayangan video. Ya, kita bisa saksikan bersama kembali ya. Found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan.
When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills, they see his disability. And it's not just other people, his parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with, and his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram, and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use because people like him fight every day to stay alive. They are the most abled people in the world. Ya, Bapak Ibu, sebelum dipersilakan yang akan memberikan respon atas tayangan tadi, saya mengutip ucapan Jack Ma. Dia bilang bahwa di setiap kesulitan selalu akan ada peluang. Anak muda ini punya kesulitan, dia difabel, kedua tangannya tidak sempurna, begitupun kedua kakinya. Itu kesulitan permanen yang tidak bisa orang lain bisa bantu. Tetapi kesulitan, dia menemukan peluang. Ya, bahkan dia hidupnya lebih baik ketimbang kita yang punya, yang dia tidak punya. Karena dia melihat makna hidupnya, tidak membiarkan saat itu bunuh diri, ya. Bahkan ketika orang tuanya mencoba menolak dia ya dengan caranya. Silakan Bapak Ibu, Ibu Mardiana sudah bisa untuk memberikan refleksi atas tayangan tadi atau komentar. Mangga, Ibu. Bisa aja Pak Pendeta saya yang dulu. Iya, habis Ibu kelihatan di layar saya sih. Sok, mangga. Gimana ya? Ya, kita sih sering melihat video-video seperti ini, apalagi saat ini kecanggihan teknologi ya. Banyak kadang-kadang kita lihat seperti itu. Memang benar, kenyataannya difabel itu selalu membuat kejutan-kejutan. Kita tidak menyangka seseorang itu seperti itu. Ada yang main piano dengan kaki, anak kecil. Ada yang bisa seperti yang video barusan. Nah, kalau saya memaknai, memang kehidupan itu adalah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi apapun
mungkin yang terjadi dalam hidup, ya itu sepengetahuan Tuhan. Kalau saya melihat video barusan itu, seperti ada yang tertulis di Alkitab, bahwa ada bertanya seorang, Tuhan, apakah itu dosa ibu bapaknya? Sehingga dia seperti itu, ada seperti itu kan ya Pak Pendeta ya? Ya, Kalimat dilahirkan buta. Ya, betul. Tapi apa kata Tuhan? Itu tidak ada hubungannya, bahwa itu semua menunjukkan kekuasaan Tuhan kan. Sehingga orang buta itu bisa dicelikan lagi. Dan saya rasa juga ini yang difabel ini, karena dia tidak putus asa, walaupun dia sempat akan mau bunuh diri, tapi dia tidak putus asa sehingga Tuhan kasih jalan, dan cara Tuhan menyampaikan kekuasaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan bagi anak yang difabel ini, sehingga dia bisa terkenal, bisa menjadi fotografer, bisa bawa kendaraan sendiri. Nah, ya kalau saya memaknai, kita tidak boleh putus asa, walaupun kita sempurna, pergumulan hidup tetap ada, tantangan hidup tetap ada, situasi sampai seperti sekarang ini pun membuat kita terkadang kan agak stres, atau kita pun kadang-kadang gimana, sampai kapan ini COVID-19 selesai. Tapi kalau kita memaknai hidup kita adalah berkat dari Tuhan, kita tentu diberikan kekuatan, diberikan jalan, sehingga kita mampu melewati segala cobaan, walaupun kita sadari semuanya itu ada tantangan dan ada juga berkat. Karena Tuhan berjanji hidup tidak pernah enak, atau hari tidak pernah cerah, ada hujan, ada badai, ada segala macamnya. Yang penting kita sebagai ciptaan Tuhan mensyukuri dan menikmati hidup kita yang diberikan sekarang. Karena berkat pasti ada di hadapan kita. Saya rasa itu aja Pak Pendeta yang bisa saya sampaikan. Baik, mantap. Refleksi yang menyentuh kita, mengingatkan kita. Nah, saya minta nih, saya baca di ini layar ada Ibu Selvia. Bisa? Pak, maaf. Ini sebelah lagi Zoom sih Mama Papa, jadi maaf ya Pak. Oke, baik, tidak apa-apa. Berarti ikut menyimak ya. Yes, Pak. Kalau Gracia ini Gracia anak saya Pak Pendeta. Oh iya. Apa bisa memberi respon Pak Budi? Gracia beri respon, Gracia. Ayo. Gracia atau Esther tuh ada kakaknya juga tuh. Ayo silakan, biasa lebih kritis tuh. Kebetulan bisa kamar. Gitu. Iya. Silakan. Mbak Esther. Nah, oke. Sudah terlihat. Mangga. Nah, ya, Gracia coba bicara. Ayo. Ini mau kalah sama papanya. Ini nggak diatur ya Pak Pendeta ya. Ya. Kayaknya nih kelihatan kayaknya nih sangat kritis nih. Ya, silakan. Kalau saya sih kayak dari video ini kayak saya belajar gitu, kalau kita itu nggak boleh kayak misalnya putus asa walaupun mungkin kita nggak sempurna. Keren amat nih responnya ya. Simple, padat, jelas, dan menyentuh kita. Baik, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi ketika Yesus katakan, kamu adalah garam, itu bukan tanpa maksud. Justru dia ingatkan, di usia yang terus bergerak, kita terima ulang tahun setiap tahun, Tuhan bilang, selalu ada maksud Tuhan, yaitu dengan sadar, mari kita mengaktualisasikan potensi kita yang Tuhan sudah kasih untuk memaknai hidup kita di tengah kebersamaan banyak orang. Harus rasa asin itu bukan buat kita, tapi buat orang lain. Pertanyaannya mungkin kita akan bilang, mudahkah? Tidak mudah. Sulitkah? Banget. Tapi Tuhan bilang, kita diingatkan juga, Bapak Ibu, dalam sebuah refleksi yang saya boleh catat, bukan soal berapa lama waktu bisa dijalankan. Mungkin kita bilang, aku mau umurnya sekian. Oh, aku tinggal sebentar lagi umurnya. Pada umumnya di umur sekian itu sudah meninggal, bla 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 bla.
Bukan soal berapa lama waktu bisa dijalankan. Karena Yesus hanya 33 tahun umurnya dan dia meninggal. Atau 3 tahun bersama para muridnya dan meninggal. Tetapi berapa kebaikan masih kita bisa lakukan. Yesus sampai di detik terakhir hidupnya, dia masih bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kebaikan mengampuni dia tunjukkan karena dia hidup hanya untuk memberi. Maka mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita hari ini kita masih bisa merasakan hidup ini, hidup yang harus kita hadirkan kebaikan kita. Kita akan tidur, kita akan menikmati anugerah yang Tuhan berikan untuk bisa merasakan esok kiranya kembali kita dikuatkan, disegarkan, dimampukan dalam aktivitas kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjamin besok kita bangun pagi? Tidak akan pernah ada. Saat kita akan tidur, kita begitu pasrah, ya. Kita begitu berserah penuh, kehendak-Mulah yang jadi. Kenapa kita seolah mengatakan itu? Di saat kita mau tidur, kita nggak khawatir, besok bangun nggak ya? Besok masih ada nggak? Kita seolah begitu pede, besok pasti bangun. Maka sepede itulah saya mengajak kita meyakini, di saat kita bisa buka mata, Tuhan akan bilang, kembali hadirkan makna hidupmu di usiamu hari ini. Dan kiranya Tuhanlah yang akan memberkati, menyempurnakan semua niat baik kita menjadi persembahan yang harum hanya buat Dia. Semangat berjuang, semangat memaknai hidup, jangan putus asa. Kalaupun terjadi, yakinlah Tuhan akan kembali kuatkan kita untuk bergerak maju sampai usia kita menutup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya bagi kita semua. Saatnya kita akan doa syafaat. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin didoakan khusus? Indah. Yes. Pak Bu Bono minta didoain karena dia kurang sehat. Bu Bono. Ibu Bono ya? Bu Bono. Kemarin dia bilang minta dibawa dalam doa. Baik, terima kasih Bu Marian informasinya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin khusus doakan oleh? Oke. Mungkin sehat semua. Dalam nama Yesus sehat. Baik Pak Pendeta, silakan doa syafaat Bapak. Baik, mari kembali kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami begitu mempercayai saat kami tidur. Esok akan kembali menjadi bagian diri kami, hidup kami. Maka begitulah kami diajarkan yakin dan percaya. Saat kami berjalan dalam segala peristiwa, baik ataupun buruk, Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Menguatkan, memampukan kami, menghadirkan cinta kasih Tuhan. Karena kami adalah garam yang Tuhan tetapkan untuk memberi rasa asin bagi sekitar kami. Berdoa buat Ibu Bono di tengah kondisi fisik yang lemah, kurang sehat, tidak mengurangi, dan tidak membuatnya seolah menghadirkan cinta kasih Tuhan. Tapi justru sungguh dalam kelemahan, cinta kasih Tuhan dinyatakan. Dia bisa tetap mewujudkan sebuah panggilan hidup yang Tuhan berikan di tengah kehangatan kebersamaan orang terdekatnya. Dalam ucap, dalam pikiran, dalam tindakan. Sekecil apapun yang dia lakukan dalam cinta, itu menghadirkan cinta Tuhan. Maka biarlah proses dalam kelemahan yang dia rasakan, dia merasakan kekuatan dan berkenan Tuhan memberikan kesehatan kembali. Kami berdoa buat setiap kami di ruangan Zoom ini. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Dan kami percaya, Tuhan, setiap kami satu persatu, Engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Tapi kami tahu, semua yang terjadi dalam hidup kami punya maksud. Tuhan inginkan agar kami percaya bahwa Engkau selalu buka jalan dan merasakan berkat-berkat-Mu
dan dengan rendah hati hidup bersyukur dan menjadi berkat buat siapapun. Layakkan kami sebagai jemaat GKP Cakung membangun persekutuan dalam kehangatan cinta kasih Tuhan. Sebab dimanapun kami berada, dalam aktivitas kami di rumah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam pelayanan di gereja, kami menghadirkan kebaikan, cinta, memberi dari apa yang ada pada kami untuk satu maksud baik, seperti Tuhan memberi untuk satu maksud baik kehidupan kami sampai usia menutup. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat setiap kami yang terus menghadirkan peran kami dimanapun Kau tempatkan. Ampunkan bila kami ternyata begitu sombong dan begitu angkuh seolah kami tidak membutuhkan kuasa Tuhan, tidak membutuhkan kebaikan Tuhan dari apa yang kami miliki dan capai. Tapi dengan rendah hati selalu menjadikan kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap perjuangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya di amplop, dan ketika ke gereja bisa diserahkan atau ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Sambil saat persembahan, kita akan menyanyikan dari PKJ, Pelengkap Kidung Jemaat 264, bait yang pertama, apalah arti ibadah. Mari kita bawa persembahan ini dan mari kita bersatu hati dan Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus memampukan kami untuk selalu senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terimalah persembahan ini sebagai tanda sukacita dan kuduskanlah sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dalam menyatakan damai sejahtera Tuhan dan terkhusus untuk segala penata layanan di gereja kami terkasih. Terimalah ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian pada malam hari ini. Sebelum kita mendapatkan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita akan bersama nyanyikan nyanyian penutup Ku Mau Cinta Yesus.
Silakan Pak Pendeta. Baik, mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita kita akan memohon berkat-Nya dalam doa. Bapa di surga, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami rasakan, bahkan sampai kami terus melihat indahnya hidup dalam setiap kebaikan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih Pak Pendeta pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut